mengangkatku. Inilah laguku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, lagu Makin Dekat Tuhan tentu tidak asing lagi buat kita. Apalagi kalau kita pernah menonton film Titanic. Tentu kita mengingat bahwa lagu ini adalah lagu terakhir yang dimainkan oleh grup musik kapal sebelum pada akhirnya kapal itu tenggelam. Nah, saya mau mengajak kita untuk menyelami makna dan kisah di balik dari lirik lagu ini. Jadi saudara, lirik lagu ini ditulis oleh Sarah Flower Adams, seorang wanita berkebangsaan Inggris yang juga merupakan pemain teater. Sarah sendiri pada awalnya hendak berfokus pada karirnya sebagai aktris teater, tetapi sayang karirnya ini terhalangi oleh kondisi kesehatan dirinya yang kala itu mengidap penyakit TBC. Sehingga karena itulah Sarah memilih untuk terjun ke dunia lain sebagai seorang penulis. Tulisan-tulisan Sarah yang mengkritisi kebijakan pemerintah seringkali dimuat di dalam surat-surat kabar di Inggris. Tetapi tidak hanya itu saja, Sarah pun juga senang menulis puisi atau lirik lagu yang merupakan refleksi imannya sebagai seorang pengikut Kristus. Nah, satu kali ada seorang pendeta yang mengunjungi rumah Sarah, Bapak Ibu. Dan pendeta ini mengungkapkan pergumulannya bahwa dia kesulitan untuk mendapatkan satu lagu pujian yang berhubungan dengan tema khotbah yang akan dia bawakan, yang diambil dari Kejadian pasal 28 ayat 11 sampai 19. Bapak Ibu Saudara bisa membaca bagian ini di tempat masing-masing. Tetapi kalau boleh sedikit memberikan garis besar, Kejadian pasal 28 ayat 11 sampai 19 ini berisikan tentang Yakub, yang di dalam mimpinya dia melihat malaikat turun naik di sebuah tangga yang menghubungkan antara bumi sampai dengan ke ujung langit. Nah, di sini Sarah begitu semangat dan dia langsung menawarkan diri untuk menulis lirik lagu guna membantu khotbah dari si pendeta itu. Lalu Sarah mencoba merenungkan kembali kisah Yakub ini. Dan di sini dia bisa merasakan betul betapa Yakub mengalami kecemasan. Betapa Yakub mengalami ketakutan di dalam pelariannya dari rumah. Karena dia sudah melakukan kesalahan kepada saudaranya sendiri, yaitu Esau. Apalagi Esau pun juga dendam dan berniat untuk membunuh Yakub. Nah, hal ini membuat Yakub merasa sendiri. Dan bahkan dia lupa bahwa sebetulnya ada Tuhan Allah yang selalu bersamanya. Ada Tuhan Allah yang mengamati setiap perilakunya. Ada Tuhan yang memahami segala isi hatinya. Dan di tengah tidurnya ini, Tuhan memberikan mimpi kepada Yakub sebagai satu reafirmasi akan penyertaannya kepada hidup dan juga masa depan Yakub. Sebagaimana yang kita bisa baca di ayat 13 sampai 15. Nah, itulah kenapa ketika Yakub terbangun dari mimpi, dia mengatakan di ayat 16. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini,
dan aku tidak mengetahuinya. Bapak Ibu Saudara, ekspresi ini menunjukkan bahwa betapa Yakub sungguh berbeban berat. Dan beban itu menghalangi mata imannya untuk melihat, bahkan untuk menyadari betapa dekatnya Tuhan dengan dia. Tetapi peristiwa itu menjadi momentum iman yang besar buat Yakub. Sampai-sampai dia membangun sebuah tugu peringatan. Supaya dia mengingat, supaya dia mengalami kehadiran Tuhan yang menjadi kekuatan baginya. Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita pasti punya pengalaman berharga di dalam hidup ini. Ketika kita sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka kalau kita merasa sendiri, kalau kita merasa berbeban berat, tengoklah kembali perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Dan yakinilah bahwa Dia adalah Allah yang omnipresent. Kehadirannya tidak terbatas ruang dan waktu. Dan pribadinya lebih dari cukup untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan kekuatan buat kita. Makin dekat Tuhan, ya, Dia sangat dekat dengan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bantulah kami untuk melihat dan menyadari betapa Tuhan begitu dekat dengan kami. Dan kami mau terus untuk berjalan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur.